Ayah, ibu, kakak. Jika kalian tahu, demi anak perempuan jahat yang diadopsi keluarga Shen, membuat anak perempuan kandungmu sendiri, adik perempuanmu sendiri mati. Apa yang akan kalian rasakan? Song Chengjing, terima kasih telah mencintaiku. Tapi kau terlalu murah hati, aku tidak sanggup menerimanya. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. "15 tahun. Kau tidak bisa menjaga keluargamu, 26 tahun. Kau tidak bisa menjaga suamimu, kau hanya seorang pecundang. Kau hanya seorang pekundang, kau seharusnya tidak hidup. Kau seharusnya mati." Selamat tinggal, di dunia ini tidak ada yang mencintaiku. Tapi, aku juga tidak pernah menyakiti siapapun. Jia Yue, mulai sekarang aku akan menjadi keluargamu, menikahlah denganku. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian datang? Yue, bisakah kau tidak menikah? Depresi Youran semakin parah. Bisakah kau tidak menikah dulu? Iya Yue, Youran selalu sangat bergantung pada Chengjing. Jadi aku harus menyerahkan suamiku padanya? Ayah ibu, bangun dulu. Jangan lupa, kau berhutang nyawa pada Yuran. Ayahnya mati untuk menyelamatkanmu. Tapi aku sudah memberikan ayahku, ibuku, dan kakakku. Dan ginjalku padanya. Bisakah kau lebih mengerti? Youran depresi, kau menunda pernikahanmu tidak akan mati. Aku tidak mengerti. Ya, sebagai permintaan ibu. Kami sudah memohon seperti ini. Apa lagi yang kau mau? Keluar. Hammond, Bibi. Kakak Chengjing, cepat katakan pada mereka. Pernikahan kita tidak dibatalkan, benarkan? Jiayu. Maaf. Kali ini penyakit Youran sangat parah. Mari kita tunda pernikahan kita. Aku tidak setuju. Aku tidak mau membatalkan pernikahan, aku tidak setuju. Hammond, Bibi. Rumah sakit bilang, Youran kambuh lagi. Kita harus segera ke sana. Mari kita segera pergi, cepat pergi. Kakak Chengjing. Aku pasti akan menikahimu, pasti akan memberimu pernikahan. Hanya sebuah biola, memberikannya pada adikmu kenapa? Bukankah ini hanya sebuah kamar tidur? Kenapa kamu tidak memberikannya kepada Yuran? Bukankah ini hanya kesempatan magang di perusahaan? Kamu harus lebih mengerti. Berikan kepada Yuran. Nanti aku akan mencarikan yang lebih baik untukmu. Wangi sekali. Jayu, kecocokanmu dengan Yuran berhasil. Asalkan kamu setuju, menyumbangkan ginjalmu padanya, dia bisa bertahan hidup. Ya, benar. Tidak. Lihat, ayahnya meninggal karena menyelamatkanmu. Apa salahnya menyumbangkan satu ginjal? Satu ginjal tidak akan membunuhmu. Benar kan? Apakah jika aku setuju, aku bisa membalas kebaikan ayahnya? Dan kalian tidak akan memaksaku melakukan apapun lagi? Ya. Aku setuju. Song Chengjing. Apakah kamu juga milik Shen Yuran? Apakah aku yang salah? Kak Chengjing. Kamu datang untuk apa? Xiaoyu, kamu sudah bangun. Aku kembali untuk mengambil beberapa barang. Kenapa kamu mengambil gaun pengantin? Adikmu. Dia sangat iri bisa memakai gaun pengantin. Dia juga ingin mencobanya. Biarkan dia mencobanya, ya? Song Chengjing, siapa sebenarnya tunanganmu? Shen Jiayu. Adikmu depresi, tidak bisakah kamu memahaminya? Jangan membuat masalah, ya? Song Chengjing, hari ini aku dan Shen Yuran. Kamu pilih siapa? Maaf.
Para tamu yang terhormat, pernikahan Shen Jiayu dibatalkan sementara. Waktu akan ditentukan kemudian. Maaf telah mengganggu. Baik, mengapa dibatalkan? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dibatalkan? Kakak, lihat, gaun pengantinmu cocok tidak dipakaiku? Ini semua adalah hutangmu padaku. Song Chengjing, kita sudah selesai. Yuewe, jangan seperti ini ya. Kamu tahu, aku seorang dokter. Adikmu juga depresi. Aku tidak bisa membiarkan seorang pasien begitu saja. Dia bukan adikku, kamu tahu itu. Kamu pikir aku bodoh? Ya. Banyak pasien yang tidak kamu selamatkan. Kamu hanya menemani dia. Yuewe, jangan berpikir macam-macam, oke? Kami akan segera menikah, aku pasti akan menikahimu. Aku pasti akan memberimu sebuah rumah. Kenapa kamu merebut kakak Chengjing dariku? Kenapa? Aku tidak. Kamu yang merebut kakak Chengjing dariku. Aku mohon, kembalikan kakak Chengjing padaku. Tanpa dia, aku akan mati. Kalau begitu matilah. Yuran, Kenapa aku punya anak yang tidak punya rasa iba seperti kamu? Yuran. Shen Jiayue, kapan kamu menjadi begitu kejam dan tidak berperasaan? Aku tidak punya rasa iba. Aku kejam dan tidak berperasaan. Kalian lupa? Kalian yang berjanji tidak akan memaksaku memberikan apapun padanya. Pergi, keluarga Shen tidak punya anak seperti kamu lagi. Pergi, Kiliar. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untukku. Ya. Selamat ulang tahun. Ya. Tenang saja. Kedepannya apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Terima kasih. Song Chengjing, kenapa aku percaya kata-katamu? Kenapa kamu belum mati? Kalau kamu mati, kakak Chengjing akan menjadi milikku. Kakak Chengjing. Jangan salahkan kakak. Dia pasti marah pada kita. Kakak, maafkan aku. Aku kambuh dan mengatakan hal yang tidak seharusnya padamu. Aku tidak sengaja, maafkan aku sakit. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Yuewe, karena Youran sudah minta maaf. Lihat, Pergi. Ayo pergi. ya. Jangan sedih. Hari ini adalah hari kination ayah kandung Yuran. Makanya kami menemani dia. Jadi, kamu juga datang untuk menemaninya. Aku. Sejak hari itu kau sudah memilih, aku akan segera pindah dari rumah pernikahan kita. Ayo pergi. Baik. Kau tahu ucapan Terazi? Ayah kandung Shen Youran? Ayahnya bilang, berharap setelah dia meninggal, keluarga Shen memprioritaskan putrinya. Mau apa kau kesini? Jangan pakai cara licik untuk merebut perhatian. Tubuh sendiri tidak dihargai. Kira aku pura-pura? Demi Song Chengjing. Pyuken, kau tahu Yuran tak bisa lepas darinya. Masih main drama begini. Serahkan Song Chengjing ke Yuran, urusan selesai. Shen Yan, aku adik kandungmu. Aku. Ayah Shen Yuran sudah mati, semua tahu. Mengatur untuk anaknya. Tapi keluarga sendiri?
Kau sudah tahu semua? Saat umur 15, Ye Youran diambil keluarga Shen, ganti marga. Sejak itu, semua harus kukalahkan untuk dia. Apa harus aku mati baru kalian berhenti? Jangan ngawur, aku hanya... Pergi! Ibu, kira-kira kakak akan datang ke pernikahan dengan Chengjing? Aku cuma ingin punya pernikahan. Setelah acara, akan ku kembalikan Chengjing padamu. Boleh? Ya, jangan overthinking. Hanya formalitas. Katanya psikolognya, ini mungkin penyembuh. Kalau dituruti, bisa sembuh. Berani sekali kau bicara begitu. Bahkan undang aku? Shen Youran tak punya malu. Sebagai kakak harus mengalah. Yuran sedang sakit. Hanya sekedar pesta. Nanti bisa buatkan lagi untukmu. Ibu, kenapa selalu memihak dia? Aku? Kakak. Jangan salahkan ibu. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak sakit. Song Chengjing, jika kamu mengadakan pernikahan dengannya, kita benar-benar selesai. Ibu, kakak Chengjing. Aku benar-benar tidak ingin merebut kakak. Dia akan mengerti. Tidak apa-apa, Yuran. Kita pasti akan menyembuhkanmu. Teman-teman dan keluarga, besok siang jam 12 di Hotel Shenhua. Selamat datang untuk menghadiri pernikahan Yuran dan Chengjing. Apa yang kamu ingin lakukan? Kakak, kamu sudah melihat foto pernikahan aku dan kakak Chengjing. Cantik tidak? Tidak tahu malu. Kakak, besok aku akan menikah dengan kakak Chengjing. Usia 15 tahun, kamu tidak bisa menjaga keluargamu. Usia 26 tahun, kamu tidak bisa menjaga suamimu. Kamu hanya seorang pecundang, segalanya akan menjadi milikku. Kamu hanya seorang pecundang, kamu seharusnya tidak hidup. Kamu seharusnya mati. Song Chengjing. Selamat menikah. Ayah, ibu, kakak, jika kalian tahu. Untuk anak angkat keluarga Shen yang jahat. Dan memaksa anak kandung kalian sendiri mati. Adik perempuan. Apa yang akan kalian rasakan? Song Chengjing. Terima kasih telah mencintaiku. Tapi cinta yang kamu berikan, aku tidak bisa menerimanya lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Selamat tinggal. Cepat. Dr. Song, pasien yang jatuh dari gedung itu terluka parah. Kamu adalah ahli bedah terbaik di rumah sakit ini. Ayo. Kakak Chengjing, kamu tidak boleh pergi. Yuran. Aku seorang dokter. Kakak Chengjing,
Pergilah. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Maafkan aku. Baik, aku tidak pergi. Jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu baik-baik saja? Kak Chengjing. Aku takut. Aku takut kehilanganmu. Baik, aku tidak pergi. Tapi jangan sakiti dirimu sendiri. Singsi, ada orang yang melompat dari gedung di rumah sakit kita. Lukanya parah. Kamu datang bantu operasi. Dr. Sung. Sebaiknya kamu jangan menyesal. Aku sudah pergi selama 5 tahun. Shen Jiayue, beginilah hidupmu. Ya. Song Chengjing, selamat menikah. Aku pergi. Ada APA Singji? Operasi selesai. Gagal. Bagaimana bisa? Keinginan hidup pasien terlalu lemah dan sudah terlambat. Waktu terbaik untuk penyelamatan. Aku, Kak Chengjing. Pernikahan akan segera dimulai. Aku ada urusan lain. Aku tutup dulu. Hei, kamu mencintai Shen Jiayue? Senta. Baik, jangan menyesal. Mari kita sambut kedua mempelai hari ini. Kak Chengjing. Akhirnya aku menikah denganmu. Halo, apakah ini keluarga Shen Jiayue? Silakan segera rumah sakit untuk mengurus jenazah. Ada apa? Rumah sakit. Mari kita pergi untuk mengambil jenazah Jiayue. Bagaimana mungkin dia mati, menurutku? Dia menggunakan cara ini untuk mengacaukan pernikahan Youran. Ini lagi-lagi triknya. Halo, apakah ini keluarga Shen Jiayue? Pemberitahuan rumah sakit, bukan? Silicon kedua mempelai bertukar sinsen. Yuran. Bukankah ini pernikahan palsu? Kak Chengjing, mari kita selesaikan proses ini, baik? Keinginan terbesarku adalah menjadi pengantinmu. Shen Jiayue, kamu adalah putri keluarga Shen, lalu apa? Nanti, semuamu akan menjadi milikku. Bagaimana biaya rumah sakitmu? Anakku baik-baik saja. Dari mana biaya kamar mayat? Biaya kamar mayat apa? Anda adalah ayah Shen Jiayue. Putri Anda sudah meninggal, masih datang mencari masalah rumah sakit kami. Sudah berapa kali menelepon, tidak ada yang menjawab. Bagaimana? Haruskah kami membawanya keluar? Apa yang Anda bicarakan? Percaya tidak percaya saya akan melaporkan Anda. Silakan laporkan. Saya belum pernah melihat orang tua seperti Anda. Putri Anda sudah meninggal 3 hari, tidak peduli sama sekali. Siapa yang Anda katakan sudah meninggal? Pacar Anda, Dr. Sung. Pacar Anda sudah meninggal 3 hari, Anda setiap hari menemani adik ini, lupa siapa pacar Anda. Sangat menjijikan, Tian Xiang, apa yang terjadi? Apa yang Anda bicarakan? Kakak saya baik-baik saja, bagaimana mungkin meninggal? Ayo, kita lihat, apakah saya berbohong? Halo, siapa yang bernama Shen Youran? Ada apa? Silicon Ika kami, untuk membantu penyelidikan. Berdasarkan surat wasiat almarhum, kami curiga Shen Jiayue. Ada fakta bunuh diri yang diinduksi, silakan bantu penyelidikan kami. Apa hubungannya dengan saya? Kak Chengjing. Saya dekat. Pacar saya baik-baik saja. Apa yang Anda bicarakan? Apakah Anda salah? Yue baik-baik saja. Jangan bicara sembarangan. Anak durhaka ini, aktingnya cukup lengkap, katakan. Berapa uang yang Anda bayar untuk mereka? Omong kosong. Sebelum Shen Jiayue melempat, dia meninggalkan 3 surat wasiat. Saya curiga ada yang menginduksinya untuk bunuh diri. Surat wasiat. 15 tahun,
Anda tidak bisa menjaga keluarga Anda, 26 tahun. Anda tidak bisa menjaga suami Anda adalah pecundang. Anda seharusnya mati. Anda, Youran, bagaimana bisa Anda bicara seperti itu dengan kakak Anda? Ibyo, saya tidak, saya tahu. Pasti kakak saya, dia iri saya akan menikah dengan kakak Chengjing. Baru sengaja menjebak saya, ayah ibu, kakak Chengjing. Anda harus percaya saya. apakah menjebak atau tidak, ikut kami saja akan tahu. Shen Jiwei, Anda mati saja. Mati masih menyeret saya ke neraka. Ayo, Ibyo, taunt, Ibyu, taunt. Ayah, mengapa selalu saya yang mengalah? Saya harus mengerti, Shen Yan. Kamu masih ingat tidak siapa adik kandungmu sebenarnya? Apa asalkan aku setuju? Untuk membalas budi ayahnya yang menyelamatkan nyawa. Kalian tidak akan memaksaku melakukan apapun lagi? Bu, aku ini anak kandungmu sendiri loh. ya. Aku salah. Cepat bangun. Kamu bangun, aku nikahi kamu ya? Sekarang kalian pura-pura sayang apa? Kalau bukan karena kamu tidak mau operasi, menunda waktu pengobatan terbaik, Nona Shen juga tidak akan meninggal. Dr. Song, ada yang jatuh dari gedung lukanya parah. Aku yang salah. Waktu masih hidup, kalian tidak menghargai dengan baik. Sudah meninggal kalian satu persatu pada sayang banget ya. Youran masih di kantor polisi. Ingat jemput dia pulang. Kita sudah kehilangan satu anak perempuan. Tidak bisa kehilangan yang lain lagi. Oke, aku mengerti. Xingzi, bawa aku pergi. Baik. Yue, tidak peduli orang lain mencintaimu atau tidak, kamu harus mencintai dirimu sendiri. Kita mulai lagi dari awal ya. Masih bisa mulai lagi dari awal? Aku akan selalu menemanimu. Kakak, maaf, aku salah. Aku seharusnya tidak sakit, aku juga tidak seharusnya mengatakan hal-hal itu padamu. Maaf. Kak, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Maaf. Ayah, ibu, kakak, aku sakit. Sungguh maaf. Ibyo. Aku harus bagaimana? Kalian baru bisa memaafkanku. Apa hanya dengan aku mati, baru bisa? Kakak. Aku datang menemanimu. Yuran. Jangan lakukan hal bodoh. Kakak Chengjing. Yuran. Kakakmu sudah tiada. Aku tidak bisa kehilanganmu lagi, Bu. Kedepannya aku akan menjadi kakak. Aku akan menggantikan kakak menemani kalian. Sentai. Bu, jangan terus menyakiti ibumu. Kita sudah kehilangan Jia Yue, sekarang hanya tersisa Youran. Ayah, kakak. Aku akan menemani kalian. Bermain sandiwara, mereka akan memaafkanku, Shen Jiwei. Bahkan jika kamu mati, apalagi? Mudah sekali meminta maaf. Aku mati tidak berharga, ayo pergi. Ya. Gugup? Antusias? Sedikit. Usia 15, kamu tidak bisa menjaga keluargamu. Usia 26, kamu tidak bisa menjaga suamimu. Segalanya milikku.
Xingzi, kita harus pulang. Pulang buat apa? Mengambil kembali segalanya. Baik. Jiayu. Kamu salah orang, Shen Jiayue sudah lama mati. Kamu lupa? Shen Jiayue sudah mati. Saat kamu pergi menemani Shen Youran, dia melewatkan. Waktu penyelamatan terbaik, mati. Lalu siapa dia? Dia tunanganku. Tidak ada hubungannya denganmu. Xingzi, ayo pergi. Periksa operasi setengah tahun lalu. Aku curiga Shen Jiayue belum mati. Kita pergi begitu saja. Tidak memukulnya? Dia akan kembali mencariku, kita tunggu saja. Baik, aku dengar. Selanjutnya kita kemana? Pulang. Semuanya baru saja dimulai, harap kalian tidak mengecewakanku. Zhang Xingzi. Istri teman tidak boleh diganggu. Kamu gila apa? Apa kamu baik-baik saja? Kita sudah bukan teman lagi. Sejak kamu menyakiti Jiayue. Dan lagi. Dia istrimu? Tuan Song, cinta yang terlambat lebih rendah dari rumput. Ya. Jangan ikut dia. Saya sudah mengerti perasaanmu saat itu. Tuan Song, kita tidak akrab. Xingzi, ayo pergi. Ya. Kamu sakit. Ya, cedera tulangku belum sembuh. Aku akan membawamu untuk pemeriksaan. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Tuan Song, apakah kamu juga sebaik ini pada pasien lain? Bahkan mau membawa mereka sendiri untuk pemeriksaan. Aku. Tuan Song, jangan-jangan kamu masih punya perasaan pada Shen Jiayue? Sayangnya, Ya. Nona Shen, kamu belum mati ya? Dr. Song, kamu sudah bertunangan dengan Shen Youran. Jangan ganggu Nona Shen lagi. Kalau tidak, sungguh tidak tahu malu. selamat ya. Nona Shen, aku akan membawamu untuk pemeriksaan. Shen Jiayue, kamu ternyata belum mati. Kakak, meskipun kamu kembali, tapi aku akan menikah dengan kakak Cheng Jing. Selamat ya. Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Jangan menggunakan alasan berobat untuk menggoda dia. Hanya aku yang ada di hatinya. Sampah yang sudah aku buang. Hanya kamu yang menganggapnya sebagai harta. Mari kita lihat, siapa yang lebih penting, kamu atau aku. Tidak apa-apa. Kakak, aku sangat senang kamu kembali. Aku tidak sengaja ingin merebut kakak Cheng Jing darimu. Kalau marah, marahlah padaku. Kakak Cheng Jing, jangan salahkan kakak.
Dia hanya terlalu marah karena tahu kita akan menikah. Jiayu. Tidak apa-apa. Sungguh buta mata dan hati, lihat. Ini baru pukulanku. Kakak Shinjing. Tidak apa-apa. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit. Bukannya sudah membaik? Kenapa kambuh lagi? Jiayue sudah kembali. Apa? Ayah. Ibyo. Kakak. Kakak perempuan sudah kembali. Aku melihatnya sendiri. Anak durhaka. Aku tahu dia hanya berpura-pura. Kalau kakak sudah kembali, kakak Chengjing seharusnya menikahi kakak. Aku rela menjembalikan kakak kepada kakak perempuan. Yuran. Ibu, aku hanya terlalu sedih memikirkan kakak Chengjing akan menikahi wanita lain. Aku terlalu sedih. Kakak Shinjing, aku rela mengembalikanmu kepada kakak perempuan. Aku rela. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku pasti akan menikahimu, menyembuhkan penyakitmu. Itu yang paling penting. Dr. Chen, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Uang tidak akan kurang. Nona Shen, aku. Penyakitku, seburuk apapun, ingat itu. Uang di kartu ini cukup untuk pengobatan putrimu selama setengah tahun. Kalau kurang, aku akan tambah. Terima kasih, Nona Shen. Shen Jiayue. Meskipun kamu kembali, aku tetap akan mendapatkan yang aku inginkan. Jiayue, duduklah. Yeah. Kakak, kamu sudah kembali. Hari ini ibu masak sendiri. Semua makanan favoritmu. Orang rumah sakit bilang, mereka salah mengidentifikasi jenazah. Mereka memasang namamu, karena kamu sudah kembali. Kita semua baik-baik saja. Jiayu. Chengjing akan menikahi Youran. Aku tahu, nikahlah. Yue, penyakit Youran sangat parah. Kamu kakak. Maklumlah. Ibu, dulu saat kalian meminta satu ginjalku, juga bilang seperti ini, sungguh munafik. Kamu. Ayah, jangan marah. Kakak memukulku itu wajar. Aku seharusnya tidak sakit. Kamu sudah susah payah kembali. Jangan bertengkar dengan keluarga. Kita semua makan bersama, baik? Aku dan kalian bukan satu keluarga. Mau main permainan keluarga yang saling mencintai. Kalian tidak perlu mencari saya tidak peduli. Ayah, kamu mungkin lupa, keluarga Shen sudah lama. Tidak saya apa? Kamu. Pergilah. Jiayu. Jangan sedih, kamu masih punya saya. Terima kasih. Saya sangat lelah. Peluklah saya. Ayah, Ibu, kakak, saya percaya. Kakak pasti akan menerima kita. Apa dosa yang telah saya lakukan ini? Pernikahan mereka. Apakah kamu akan pergi? Apakah semua informasi yang saya minta sudah didapatkan? Sudah. Kalau begitu, mari kita pergi dan beri mereka hadiah besar. Ayah, kamu lihat? Saya akan menikah. Ayah, kematianmu tidak sia-sia. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kedua mempelai hari ini. Yuran, apakah kamu mau menikah dengan saya? Saya mau.
Kakak Chengjing, akhirnya saya menikah denganmu. Bukan Sandawara, ini Niara. Jiayu, bukankah dia sudah mati? Saya tidak tahu. Ternyata dia tidak mati. Bukankah dia sudah mati? Kenapa dia mangkul di sini? Kamu datang. Putri sulung keluarga Shen tidak mati, dia kembali. Sekarang ada pertunjukan menarik. Kakak, saya sangat senang kamu bisa datang. Bukankah kamu yang mengundang saya? Ya. Di luar pernikahan ini, apa yang kamu mau, Mama bisa memberikannya padamu. Hari ini kita tidak ribet, ya. Benarkah? Kamu bisa kembali. Kami semua sangat senang. Bagus, mulai hari ini, dia sudah menikah. Keluarga Shen tidak akan menganggapnya sebagai anak perempuan lagi. Bagaimana? Kakak, Saya tidak punya adik seperti kamu. Keluarga Shen. Dari awal sampai akhir hanya punya satu anak perempuan, yaitu saya, Shen Jiayue. Kamu. Hanya anak angkat. kakak, maafkan aku. Ayah, Ibu. Jika ini bisa membuat kakak kembali, aku rela. Lihatlah Yuran, dia begitu mengerti. Demi kamu, dia bisa melakukan ini. Kenapa kamu tidak bisa mengerti? Iya, Yuyu, kenapa harus seperti ini? Ada pepatah yang mengatakan, jika sebuah keluarga mulai tidak tenang, pasti ada yang merasa teraniaya. Tidak mau lagi merasa teraniaya. Kamu benar-benar memutarbalikkan fakta. Aku yang memutarbalikkan fakta? Kalian yang memaksaku untuk menyerahkan kamar, hadiah, donasi ginjal, bahkan tunanganku, untuknya. Kenapa tidak merasa malu? Shen Yuran, nyawamu adalah aku yang menyelamatkan. Kenapa tidak pernah bersyukur? Kakak, aku sangat berterima kasih padamu. Tapi cinta, aku tidak bisa mengalah. Baik. Hari ini aku datang dengan membawa hadiah besar untuk kalian berdua. Bahkan jika kamu adalah putri keluarga Shen, lalu apa? Semuamu adalah milikku, kakak. Lihat, kakak Chengjing sedang menemaniku, pianoku sekarang. Sudah magang di Shen Corporation. Kakak, sudah dapat kerja belum? Sakit. Shen Jiayu, ginjalmu adalah milikku. Depresi. Aku pasti akan merebut kakak Chengjing kembali. Kakak, lihat aku memakai gaun pengantinmu, cantik tidak? Kakak, apa aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitimu? Aku tidak tahu. Aku sakit. Yuran, kamu sudah melakukan banyak hal. Kakak Chengjing. Kamu tahu aku sedang kambuh, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Kakak, semua perkataan ini tidak ada artinya. Benarkah? Benar? Percayalah padaku. Kamu ini tas plastik apa? Bisa berpura-pura begitu? Aku? Dr. Chen, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Uangnya tidak akan kurang. Nona Shen, aku. Penyakitku seburuk-buruknya. Ingat ya, uang di kartu ini cukup untuk biaya pengobatan putrimu selama setengah tahun. Kalau kurang, aku akan tambah. Terima kasih, Nona Shen. Sial, Shen Yuran ini ternyata menyuap dokter. Benar-benar demi merebut pria, tidak segan-segan menipu semua orang dengan berpura-pura sakit. Kalau aku jadi Nona Shen, pasti sudah mati tertekan. Ayah, ibu, kakak, dan tunangannya semua tertipu. Kamu tidak sakit, kamu hanya berpura-pura. Aku yang benar-benar sakit. Kamu bahkan berpura-pura sakit. Demi kamu, kami sampai memohon pada Yue. Tidak menikah, membuatnya putus asa sampai ingin bunuh diri. Kamu si pengkhianat. Kakak Chengjing. Jadi, kamu tidak mengizinkan aku operasi hanya demi membuat Jiayue mati. Bukan, aku tidak tahu kalau yang bunuh diri itu kakak. Kami begitu baik padamu, bagaimana bisa? Baik. Atau hanya belas kasihan.
Kalian berdua, sebagai orang tua, tidak percaya pada anak sendiri. Kamu, sebagai kakak, tidak mencintai adikmu sendiri. Dan kamu, sebagai tunangan, tidak setia. Apakah aku yang memaksa kalian? Shen Yuran. Aku ingat. Kamu demi aku memberikan kamar Shen Jiayue padaku. Ayah demi aku memberikan setengah saham perusahaan padaku. Ibyo tidak segan-segan memberikan ginjal anak kandungnya padaku. Dan kamu yang datang sendiri. Kamu. Jangan lanjutkan lagi. Aku menangis, berpura-pura lemah. Lalu memicu rasa perlindungan dalam hatimu. Setiap kali kamu meninggalkan Shen Jiayue demi aku. Ketika kamu memelukku, kenapa aku tidak melihatmu sedih? Dan kamu, Shen Jiayue, aku paling benci dengan sikapmu yang sok tinggi itu. Rok yang kamu tidak mau, kamu kasih ke aku. Makanan yang kamu tidak mau, kamu kasih ke aku. Apa aku anjingmu? Kamu pikir begitu? Ya, ayahku adalah sopir keluarga Shen, tapi aku membencimu. Ya Tuhan, aku yang salah. Jiayue, maaf, Mama tidak tahu. Banyak hal yang terjadi. Sayang. Maaf, adik. Maaf. Sejak Shen Jiayue melompat dari gedung, dia sudah mati. Keluarga Shen sudah lama tidak menganggapku sebagai anak mereka. Apakah ini Shen Youran? Silakan ikut kami. Berdasarkan apa? Tentang kematian ayahmu, kami punya bukti yang cukup. Kamu yang memotong kabel rem. Ayah, asalkan Shen Jiayue mati, aku bisa menggantikannya. Menjadi nyonya besar. Asalkan kalian semua mati, aku bisa dari keluarga Shen. Kamu gila? Aku bisa dengan sah menjadi nyonya besar keluarga Shen. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Ini ayah kandungnya sendiri. Bagaimana dia bisa seperti ini? Ini terlalu kejam. Yi Yuran, tidak menyangka kamu begitu jahat. Kamu tidak hanya ingin membunuh ayahmu. Kamu juga ingin membunuh Jiayue. Ini semua adalah buatanmu. Silakan ikut kami. Keluarga Shen tidak punya anak sejahat kamu. Mulai hari ini, kita putus hubungan. Mama, kamu sudah membesarkanku selama 10 tahun. Bagaimana kamu bisa tega seperti ini? Kalian, Pergi. Shen Jiayue, matilah. Kamu begitu mencintainya? Ya. Aku mencintainya. Dari awal sampai akhir, aku mencintainya. Aku mengaku. Aku pernah terkesan dengan kelemahanmu. Tapi aku selalu mencintainya. Ya. Aku salah, aku benar-benar tahu sekarang. Betapa salahnya aku. Aku tidak akan memaafkanmu. Tapi aku melepaskanmu. Hari ini seru nggak? Seru, aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Sudah bekerja keras. Akhirnya menyelesaikan jalan ini. Ya. Kedepannya ada bintang-bintang ini yang menemanimu. Kamu tidak akan kesepian lagi. Yuiwe, lihat boneka ini, mirip dengan Yuiwe kita. Lucu banget. Ya. Maaf. Shen Yan, kita sudah dewasa, harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kamarmu sudah aku rapikan, kembali seperti semula. Maaf, aku memperlakukanmu seperti itu. Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Aku sudah bukan adikmu lagi. Ya,
Pindah kembali, kamar sudah aku bersihkan. Iya Yue, dulu itu salah ayah dan ibu. Tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu, kedepannya kami akan baik-baik padamu. Yue kita adalah putri kecil, bahkan jika kamu ingin bintang di langit, ayah akan ambilkan untukmu, oke? Hehe, jangan menangis, jangan menangis. Ya. Ini biola yang ibu berikan untukmu, kamu suka nggak? Yue, kedepannya aku akan membuatmu menjadi gadis paling bahagia di dunia. Sudah terlambat. Aku menunggu permintaan maaf ini. Sudah lama sekali. Sekarang sudah tidak penting lagi, keluarga Shen. Kedepannya tidak ada aku sebagai anak perempuan. Ya. Jangan membuatku lebih membencimu. Ya. Maaf. Aku datang untuk meminta maaf padamu. Aku tahu aku salah. Song Chengjing. Dulu aku sangat mencintaimu. Tapi cinta ini, setelah kau terus-menerus meninggalkanku, sudah habis. Aku yang tidak pantas. Kamu selalu bilang, kamu dan Shen Yuran tidak ada apa-apa, tapi bukan hanya perselingkuhan fisik yang disebut perselingkuhan. Aku melepaskanmu. Aku juga sudah melepaskan diriku sendiri. Cinta yang aku inginkan adalah pengecualian. Adalah keberpihakan. Adalah sesuatu yang unik. Nona Shen. Aku sudah menunggumu lama sekali. Kenapa? Kamu masih tidak mau. Tentu saja mau, selama itu kamu, berapapun lama, tidak masalah. Katakan, apa yang kamu cari? Kamu tahu, aku paling benci dengan sikapmu yang terlalu tinggi, sombong. Cemerlang. Semua orang hanya melihatmu. Inilah alasanmu, dengan segala cara. Shen Jiayue. Aku sangat iri padamu. Benarkah? Ayahku adalah sopir keluarga Shen, aku diremehkan oleh teman-teman sekolah. Hanya kamu yang mau bermain denganku, memberiku pakaian bekas, sepatu bekas, mainan bekas. Aku seperti seorang yang dikasihani. Kamu tahu, semua itu baru, ibuku takut melukai harga dirimu. Baru bilang begitu. Maafkan aku. Aku salah. Yue. Bagaimana penampilanku belakangan ini? Lumayanlah. Kapan aku bisa diangkat tetap? Tergantung penampilanmu. Kamu harus memberiku batas waktu. Bodoh, di sini mana ada yang bicara begitu? Setelah keluar, jadilah orang baik. Jangan menoleh lagi. Ayah, ibu, kakak, aku sudah pulang. Kamu datang put APA. Aku tahu aku salah, aku akan membalas kalian dengan baik. Pergi. Keluarga kami tidak punya anak perempuan sepertimu. Pergi. Ibu, aku adalah Yuran yang paling kamu sayangi. Pembunuh, kembalikan anakku, aku akan mencari anakku. Istri, kamu jangan muncul di sini lagi. Xiangze, aku tidak akan membiarkanmu. Kakak, maafkan aku. Jiayue. Kita sudah melihat satu sama lain memakai celana terbuka. Juga melihat satu sama lain dalam keadaan paling buruk. Aku harap kita bisa melihat satu sama lain menjadi tua. Apakah aku masih akan terlihat cantik saat tua? Cantik atau tidak, itu tidak penting. Jiayue, maukah kamu menikah denganku?
Aku mau. Kamu sudah bangun. Aku bermimpi. Mimpi apa? Di dalam mimpiku, awalnya, aku tidak menyukaimu. Aku menyukai Song Chengjing, dia berkali-kali meninggalkanku. Aku bermimpi. Ayah, ibu, dan kakakku, demi seorang anak angkat, meninggalkanku. Jangan takut. Aku di sini, aku selalu di sini. Xingzi, ayo kita pergi. Xingzi. Kenapa aku merasa dia sangat familiar? Hanya seseorang yang tidak dikenal. Oh ya, bagaimana aku bisa terluka? Kamu terlalu bodoh. Melewati lampu merah. Tidak lihat jalan, tertabrak mobil. Kamu yang bodoh. Ayo kita kembali ke kamar. Baik. Ayah, ibu, kakak, kenapa kalian datang? Kami datang untuk melihatmu. Aku baik-baik saja. Xingzi ada di sini merawatku. Hanya kecelakaan, tak perlu takut. Ibu, Ya. ibu. Aku akan mengupas apel untukmu.